Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya kelas 7A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada hari ini masih dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Oke, untuk pertama kalinya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tadi Bu Sari sudah mengirimkan daftar hadir di grup WA. Sekarang kita lanjutkan untuk materi pembelajaran hari ini. Pada hari ini materi pembelajarannya masih berkaitan dengan bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan pada hari ini yang dibahas yang pertama yaitu mengenai mengubah bentuk pecahan. Yang kedua, menyederhanakan, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini dulu. Yang pertama yaitu siswa dapat mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyederhanakan, membandingkan, serta mengurutkan pecahan. Oke, yang pertama yang dibahas yaitu mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, ubahlah pecahan campuran 2/5/9 ke bentuk pecahan biasa. Tentunya kalian masih ingat yang kemarin bahwa pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat serta pecahan biasa. Yang pertama caranya, 2/5/9 sama dengan 2, ini adalah bilangan bulat, ditambah pecahannya 5/9 sama dengan, disamakan penyebutnya. 2 ini ibaratnya 2/1, maka penyebutnya 9. 9 kali 2 18, kemudian 9 dibagi 9 1 kali 5, 5/9. Jadi hasilnya 2/5/9 kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 23/9. Yang cara kedua langsung dikalikan, bahwa 9 kalikan 2 baru ditambah dengan 5. Maka 2 kali 9 sama dengan 18, ditambah 5 sama dengan 23. Maka hasil dari bentuk pecahan campuran 2/5/9 sama dengan 23/9. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau tadi campuran menjadi pecahan biasa, sekarang pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya kamu mempunyai 28 liter minyak. Kamu diminta untuk mengisikan semua minyak itu pada 8 kaleng. Jadi punya 28 dibagi menjadi 8 kaleng, ditaruh di 8 kaleng. Jika isi setiap kaleng harus sama, berapa liter yang harus diisi pada setiap kaleng? Maka caranya yaitu kalian harus menuliskan bentuk matematika dari soal cerita tersebut. Tadi ada 28 kaleng ditaruh di 8 kaleng. Maka 28 ini dibagi dengan 8. 28 dibagi 8 dapat 3, yaitu 24, sisanya 4. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan campuran 3/1/4. Jadi setiap kaleng harus diisi menjadi 3/1/2 liter. Dari mana 3/1/2? 3/1/2 itu 1/2-nya dari 4/8. Maaf, ini salah tulis, 1/4 seharusnya 2/4. 2/4 sama dengan 1/2. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu pecahan yang bentuknya di belakangnya bilangan bulat itu ada koma. Untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya bilangan 10 atau kelipatan dari 10,
dapat diubah langsung di mana banyaknya angka desimal, yaitu angka di sebelah kanan koma atau titik yang diperoleh sama dengan banyaknya 0 pada setiap penyebutnya. Contohnya pecahan biasa dari 6/100. Di sini karena 100 ini nolnya 2, maka nanti di belakang koma ini ada 2 angka. Jadi hasilnya 6/100 sama dengan 0,6. Oke, saya lanjutkan. Untuk pecahan yang penyebutnya bukan bilangan 0 atau kelipatan 10, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10 atau kelipatannya. Oke. Di sini contohnya 7/25. Karena di sini penyebutnya 25 bukan 10 atau kelipatannya, maka 25 ini harus diubah menjadi 10 atau kelipatannya. Karena di sini 25, maka dijadikan 100. Lah 100 itu 25 kali berapa? 25 kali 4. Kalau yang bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4. Maka hasilnya 28/100. Lah, kalau sudah bentuk 28/100, maka pecahan desimalnya tinggal mengasih di belakang koma 2 angka 28, maka hasilnya 0,28. Next, selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan. Untuk pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak dapat diubah menjadi bilangan 10 atau kelipatannya, maka yang dilakukan adalah pembagian biasa. Contohnya 9/17, maka 9 dibagi 17. Kita pakai yang namanya porogapit ya. Nah, karena 9 dibagi 17 tidak bisa, maka 9 ditambahi 0. Nah, yang atas 0, tinggal 90 dibagi 17 dapat 5. Kemudian 5 kali 17 dapatnya 85. 90 dikurangi 85 hasilnya 15. Ini maaf, salah, ini 15 ya. 15. Salah ini hasilnya. Oke. 15 dibagi 17 enggak bisa. Oh maaf ya, betul ya. 90 dikurangi 85 ini dapat 5. 5 turun 0 ini jadi 50. 50 dibagi 17 dapat 2. 34, sisanya 16, turun 0 lagi. Nah, maka hasilnya 9. Jadi hasil dari 9 dibagi 17 itu kalau dijadikan pecahan desimal itu sama dengan 0,529. Oke, selanjutnya mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bilangan desimal. Contohnya 58/100 sama dengan 58/100. Kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu menjadi 5 kali 100 ditambah 8/100, maka 508 dibagi 100. Jadi karena di sini per 100, maka di belakang koma 2 angka, hasilnya 5,08. Selanjutnya yang kelima, mengubah bilangan pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contohnya 0,625. Di sini karena di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000. Jadinya 625/1000 sama dengan 625 dibagi 125
Ini disederhanakan ya. Dari ini 625 per 1000, maka dijadikan pecahan biasa menjadi 5 per 8. Disederhanakan, sama-sama pembilang dan penyebut dibagi 125. Maka hasilnya 0,625 sama dengan 5 per 8. Oke, lanjutnya yaitu mengubah bilangan desimal berulang menjadi pecahan. Contohnya X sama dengan 2,33, maka 10X sama dengan 23,33. Nah, karena 10X sama dengan ini dan X-nya sama dengan 2,33, kemudian dikurangi ya. 10X kurangi X hasilnya 9X, 23 dikurangi 2 hasilnya 21. Kalau di belakang koma ini nilainya sudah sama, maka X-nya sama dengan 21 per 9. Disederhanakan menjadi 7 per 3, maka hasilnya 2,33. Jadi bentuk pecahan desimal berulang diubah menjadi bentuk pecahan biasa dari 2,333 sama dengan 7 per 3. Lanjutnya, mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Ingat, persen itu per 100. Oke, mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contohnya 1/4 sama dengan berapa persen? Oke, 1/4 sama dengan berapa persen? Karena per 100, maka yang bawah ini dijadikan 100. 4 kali berapa sama dengan 100? 4 kali 25 sama dengan 100. Kalau yang bawah dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Maka hasilnya 1/4 itu sama dengan 25%. Selanjutnya yaitu jika penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 100, maka pecahannya dikalikan dengan 100%. Contohnya 2/3. Karena penyebutnya ini tidak bisa dijadikan 100, maka langsung dikali 100%. 2 kali 100 sama dengan 200 per penyebutnya 3, maka 200 per 3 persen. Jadi hasil dari 2/3 sama dengan 200 per 3 persen. Mengubah persen menjadi pecahan. Yang pertama, untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan caranya sangat mudah, yaitu dengan cara menyederhanakan. 25% sama dengan persen per 100. Jadi 25 per 100 sama dengan, karena di sini masih bisa disederhanakan, disuruh menyederhanakan, maka 100 dibagi 25 sama dengan 4, yang atas juga dibagi 25. Maka hasil 25% itu sama dengan 1/4. Lanjutnya, mengubah pecahan menjadi bentuk permil. Ini hampir sama dengan pecahan menjadi persen. Bedanya persen sama permil. Kalau persen per 100, kalau permil per 1000. Oke, yang pertama mengubah penyebut pecahan menjadi 1000. Contohnya 1/25 sama dengan berapa permil? 1/25 sama dengan, karena permil itu per 1000, maka 25 ini dijadikan per 1000. 25 kali berapa sama dengan 1000? 25 kali 40. Karena yang bawah kali 40, maka yang atas juga dikali 40. 1 kali 40 hasilnya 40. 25 kali 40 hasilnya 1000. Maka ya,
1/25%, maaf 1/25 itu sama dengan 40 per mil. Ya, yang kedua, caranya mengubah pecahan yang penyebutnya tidak dapat menjadi 1000, maka dikalikan langsung dengan 1000 per mil. Contohnya 2/23. Karena 23 ini tidak bisa dijadikan 1000 hasilnya, maka langsung dikali dengan 1000 per mil. Hasilnya 2000 per 23 per mil. Maka hasil dari 2/23 sama dengan 86,22 per 23 per mil. Dari pecahan biasa dijadikan pecahan campuran. Selanjutnya, mengubah bentuk per mil menjadi pecahan. Contoh, 36 per mil sama dengan 36 per 1000. Kita bagi dengan 4, sama-sama dibagi dengan 4 ya. Yang bawah ini dibagi 4, maka atas juga dibagi 4. 36 bagi 4 hasilnya 9, 1000 bagi 4 hasilnya 250. Maka 36 per mil hasilnya pecahan biasanya menjadi 9/250. Kemudian untuk yang kedua yaitu menyederhanakan, membandingkan, dan mengurutkan pecahan. Yang pertama dulu yang dibahas yaitu cara menyederhanakan pecahan. 1. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Contohnya tadi, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Contohnya 16/24. Ini dibagi secara berulang-ulang sampai menghasilkan bentuk yang sederhana yang tidak dapat dibagi lagi. Yang pertama dibagi 2, hasilnya 8/12. Kemudian masih bisa dibagi lagi, dibagi 2 hasilnya 4/6 ya. 4/6 bagi 2 lagi hasilnya 2/3. Jadi bentuk sederhana dari 16/24 hasilnya 2/3. Metode yang kedua, bentuk sederhana dari bilangan pecahan apabila FPP dari pembilang dan penyebutnya adalah 1 ya. Jika FPP belum sama dengan 1, cara menyederhanakan adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPP tersebut. Contohnya 16/24. 16/24 ini diperoleh FPP-nya 8. Maka keduanya dibagi dengan 8, hasilnya 2/3. Yang kedua, cara membandingkan pecahan. Yang pertama caranya, untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya ya. Penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. Penyebutnya ini sama-sama 3. 1/3 dengan 2/3. Nah, tinggal dilihat pembilangnya ini, yang atas ini. Yang sebelah kiri ini 1, sebelah kanan 2. Maka 1/3 itu kurang dari 2/3 karena 1 kurang dari 2. Selanjutnya yang kedua, metode yang kedua yaitu untuk penyebut yang berbeda, menyamakan penyebut terlebih dahulu lalu membandingkan pembilangnya. Jadi jika penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya disamakan dengan disamakan terlebih dahulu. Contohnya,
Yang pertama, caranya mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Cara yang kedua, penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Contoh, bandingkan 1/4 dengan 1/6. KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 12. Ya. 1/6, 1/4 dibanding 1/6. Maka penyebutnya sama-sama 12. Kalau yang bawah ini dikali 3, maka atas juga kali 3, ya. Maka yang 1/4 menjadi 3/12. Yang 1/6 menjadi 2/12. Sekarang tinggal dilihat pembilangnya. Yang atas ini 3 dan 2, ternyata lebih besar 3. Maka kalau dibandingkan 1/4 ini lebih besar daripada 1/6. Dengan yang ketiga, metode bonus dengan cara mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. 1/4 dibandingkan 1/6, yaitu dengan silang 1 kalikan 6, 1 kali 4, 1 kali 6, 6, 1 kali 4, 4. 6 lebih besar daripada 4, maka 1/4 lebih besar daripada 1/6. Oke. Yang ketiga yaitu cara mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan di sini juga sama, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu untuk mengurutkan pembilangnya. Urutan pembilang itu sama dengan urutan pecahan. Urutan bilangan-bilangan berikut dari yang kecil ke yang besar: 3/4, 1/6, 2/3. Kita urutkan, yaitu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 4, 6, 3 itu penyebutnya 12. Maka 3/4 ini karena jadikan 12 kalikan 3, maka yang atas juga kali 3. Maka 3/4 jadinya 9/12. Sedangkan 1/6 menjadi 2/12, kemudian 2/3 menjadi 8/12. Tadi disuruh mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Yang kecil yaitu 2. 2 ini miliknya 1/6, maka yang pertama 1/6, ya. Oke. Kemudian yang kedua dilihat, ini 8/12. Yang ketiga 9/12. Maka urutan dari yang terkecil itu 1/6, kemudian 3/2, baru 3/4. Maaf, ini kebalik ya. Seharusnya itu 1/6, kemudian 2/3, baru 3/4. Oke, itu tadi materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat pertemuan pada pagi hari ini. Setelah ini nanti Bu Sari akan mengirimkan soal seperti biasa, yaitu melalui link. Nanti kalian kerjakan, ya. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa bertanya lewat grup WA. Sebelumnya Bu Sari minta maaf jika ada penjelasan yang kurang pas atau kurang dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.